Oke, sekarang kita masuk di ini ya. Di total reflux. Kita masih di total reflux. Tapi untuk itu ya, apa itu multi komponen distilasi ya. Oke, yang pertama itu minimum stick. Kita bicara tentang minimum stick. Nah, ini ya. Nah, minimum stick ini menggunakan korelasi Fenske. Nah, itu ya. Menggunakan korelasi Fenske. Korelasi Fenske itu seperti ini, NM sama dengan log X XL per XL XDD. Dikalikan dengan X bawi W X B X. Kemudian sorry, salah. XHWB per XLWW per XLWB. Nah, gitu. Kurung tutup itu nah gitu. Nah, ini di per semua per nah, ini itu log alpha L average log alpha L average. Oke. Dan alpha L jarang alpha L D alpha L kalau itu distilat maka ini adalah W. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini adalah light ya, komponen light, fraksi mol light. Ini adalah fraksi mol yang light di distilat. Kalau ini adalah fraksi mol yang heavy di distilat. Ini fraksi mol heavy di bottom. Nah, itu. Kalau ini adalah fraksi mol light di bottom. Nah, gitu. Jadi ini kalau alpha L ini adalah relative volatility komponen light. Nah, ya. Light di distilat sama light di nah, seperti itu. Jadi kalau kita ada komponen A, B, C, D, maka ini kita sebut sebagai heavy, ini adalah light. Nah, begitu. Nah, ini bisa saja muncul di distilat,
bisa saja muncul di bottom. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau muncul di distilat, maka ini adalah XL, berarti yang ini di distilat. Nah, kalau ini di distilat. Tapi kalau yang ini XL light di bottom. Nah, kalau ini semua komponen ada di bottom. Nah, gitu. Kalau ini XH, ini X ya. XH, maka ini kalau XHD berarti di distilat. Kalau semua komponen ini ada di distilat dan salah satunya di dalamnya adalah yang C ada di sana. Nah, gitu. Kalau ini ada XHW berarti heavy komponen yang ada di bottom. Di semua ini komponen ada yang di bottom. Nah, seperti itu. Itu adalah apa itu Fensky ya. Sedangkan NM ini adalah jumlah minimum theoretical plate. Ini adalah NM ini adalah jumlah minimum theoretical plate. Nah, theoretical plate. Nah, seperti itu. Itu adalah yang NM. Ini untuk itu ya, untuk si apa itu total reflux. Nah, kemudian untuk yang berikutnya sebelah kita ambil mouse. Lima, Pak. 5 ya? Iya, Pak, kelima. Sama hari ini ya, Pak ya. Termasuk hari ini 5. Kita sampai 8 pertemuan aja ya berarti. Iya. Jadi 3 lagi. Oke. Oke ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini sekarang. Distribusi komponen. Nah, distribusi komponen. Jadi kalau sudah di trial, kita masuk ke yang ini nomor 2 ini. Distribusi komponen. Distribusi komponen. Nah, gitu ya. Ini pendekatan distribusi komponen. Ini ditulis seperti ini nih. Ini agak X I D X I D distilat dikalikan D per X I W X I dW dikalikan W salah. Nah, jadi ini adalah W sama dengan alpha I average ya. Ini alpha I average. Nah, ini dipangkatkan dengan NM. Nah, gitu. Dan ini semua dikalikan dengan XHDD. XHDD per XHDD.
Nah, begitu ya. Jadi ini masih belum masuk ke metode shortcutnya. Nah, sedangkan kita nanti habis gini kita masuk ke itu ke reflux minimum. Nah, reflux minimum itu pakai metode shortcut kita. Nah, itu adalah total reflux. Sekarang kita masuk ke reflux minimum. Nah, masuk ke minimum reflux ratio. Oke, sekarang kita masuk ke yang minimum reflux ratio. Minimum reflux ratio. Nah, seperti itu ya. Nah, di minimum reflux ratio itu dengan menggunakan metode shortcut. Nah, itu. Nah, ini yang digunakan kenapa kok shortcut? Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa metode shortcut itu sekitar 80% lah ya, itu ya lumayan apa itu lumayan cocok gitu seperti itu ya. Nah, di sini minimum reflux minimum reflux ratio. Nah, minimum reflux rasio yang disimbolkan dengan RM. Nah, begitu ya. Adalah apa ya? Adalah minimum refleks yang dimasukkan. Yang minimum yang direfleks lah ya. Ini akhirnya nanti menghasilkan suatu itu apa itu jumlah tray yang tidak terbatas. Jadi akan menghasilkan jumlah tray yang apa itu tidak terbatas dia. Nah, yang tidak terbatas. Nah, seperti itu. Itu kalau apa itu minimum reflux ratio ya. Kemudian kalau seandainya ini adalah apa itu biner ya, pinch point-nya itu di fitrenya itu. Jadi kalau di biner itu masih ingat yang gini. Nah, kemudian ini, nah ini pinch point-nya ini. Nah, ini kalau ditarik berapa jumlah apa itu tree-nya itu, ini enggak terbatas ini. Karena di titik sini ini kita itu berapa enggak tahu, enggak terbatas. Nah, ini namanya titik pinch point ini ya. Ini adalah pinch point. Nah, seperti itu. Nah, kalau multi komponen itu ini adalah tempatnya apa fitnya itu. Jadi ini kalau kayak gitu tuh. Yang kemarin itu kita pelajari ya. Tapi kalau untuk multi komponen pinch point-nya itu ada dua tempat, yaitu di feed plate, satunya di atas feed plate, satunya itu di bawah feed plate. Nah, seperti itu. Jadi kalau biner itu satu pinch point-nya, tapi kalau yang multi komponen itu dua, di bawah feed plate sama di atas feed plate. Nah, seperti itu. Nah, minimum reflux ratio ini ya, orang hitung itu menggunakan itu korelasi Underwood. Korelasi Underwood. Nah, seperti itu. Dengan apa asumsi ya, dengan asumsi bahwa yang namanya volatility, jadi volatility rata-rata
itu dianggap konstan dan tetap. Asumsi volatility itu konstan. Jadi sepanjang kolom itu konstan. Nah, seperti itu. Di setiap trade asumsinya volatility itu konstan ya. Nah, persamaan Underwood itu seperti ini. 1 min Q, itu Q ya, sama dengan sigma alpha I XIF, alpha I, kemudian dikalikan dengan XI divid, nah gitu, per alpha I theta. Nah, gini. Nah, ini yang persamaan yang A. Sedangkan yang B-nya ini RM, nah, ditambah 1 itu sama dengan sigma alpha I XI di D, nah gitu ya. Nah, dibagi dengan alpha I min theta. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Sedangkan harganya theta itu antara harga alfa. Jadi ini kalau theta itu ini alpha light key, ini alpha heavy key, nah ini alpha light key sama alpha heavy key. Theta itu di tengah-tengah sini harganya. Nah, gini. Harga theta itu berkisar antara harganya alpha light key dan harganya alpha heavy key. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk jumlah stick teoritis. Sekarang jumlah stick teoritis. Kok enggak otomatis? Karena sekarang, oh kok sudah masuk di yang terakhir, pantesan. Ya, sekarang masuk ke jumlah stick teoritis ya. Jumlah stick teoritis itu jumlah stick teoritis ini anu ya, apa tuh? Menggunakan apa istilahnya? Menggunakan, jadi di sini menggunakan korelasinya itu si siapa itu, Erbar and Maddox. Erbar and Maddox. Nah, itu ya, menggunakan korelasinya Erbar and Maddox. Jadi kalau korelasinya Erbar and Maddox mungkin bisa lihat nanti di diktat saya ya. Nah, itu. Nah, nanti gini. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu. Ini bertemu di satu titik sini ya. Nah, ini.
ini adalah R, R plus 1, sedangkan ini adalah NM, yang minimum berarti per N. Nah, gitu ya. Sedangkan garis yang ini, itu adalah RM per RM plus 1. Nah, begitu. Di luar garis ini diekstrapolasi. Nah, misalkan ini kalau ada garis putus-putus itu diekstrapolasi. Jadi kalau di sini adalah NM per N ketemu atau R per R plus 1 tarik ke sana. Nah, nanti ketemu RM per RM plus 1-nya berapa angkanya? Nah, nanti tarik ke bawah. Nanti tarik ke bawah ini adalah dibaca NM ketemu N. Nah, gitu. Nah, nanti apa itu apa masuk di contoh soal aja langsung. Nah, oke, sekarang yang terakhir itu tentang penentuan lokasi fit. Nah, penentuan apa tuh lokasi fit. Kalau di biner kita tahu lokasi fitnya itu dari key line-nya ya, dari key line atau fit line. Jadi fit line atau key line itu jatuhnya di tray keberapa? Tray ketiga, yaitu lokasi fitnya masuk di tray ketiga, nah seperti itu. Tapi kalau ini menggunakan korelasi dia, nah seperti itu ya, kick BD namanya. Nah, menggunakan korelasi apa ya, kick breeder lah, nah kayak gitu ya. Nah, kick breeder yang terkenal kick breeder itu menuliskan gini, NE per NS sama dengan 0,206 log. Nah ini nanti XH X heavy di fit per X light di fit. Nah, ini dikali kok dikali. Nah, ini W per D ya. W per D. Nah, ini kali kurung X light di bottom per X heavy di distilat ya. Ini nanti di pangkat 2 gini, ini tutup. Nah, kayak gini. Ini korelasinya apa itu? Kick breeding. Nah, seperti itu. Nah, NENS kalau yang ini ya. Kalau yang ini itu adalah atas fit plate. Jadi jumlah theoretical stick stick ini di atas fit plate. Nah, di atas fit plate. Nah, ini apa itu lawannya. Nah, ini adalah sama. Nah, ini di bawah fit plate. Nah, seperti itu. Dia ada yang di atas fit plate, ada yang di bawah fit plate. Nah, begitu ya. Oke. Nah, terus Pak. Yang berikutnya, saya langsung aja masuk ke contoh soal ya.
yang apa itu multi komponen. Oke. Ini kita pakai data yang kemarin ya, data yang itu apa, menghitung dew point, bubble point itu loh. Kita masih pakai data itu. Pakai data yang dew point, bubble point, cara ngitung dew point, bubble point untuk yang multi komponen yang kemarin itu. Tuh kok stuck, nggak mau jalan. Oke ya, sekarang contoh soal. Oke, sekarang kita masuk di contoh. Nah, jadi kita itu masih pakai data yang kemarin ya, masih data kemarin itu ini langsung saya gambarkan aja. Nah, gini ya. Ini liquid feed ya. Nah, sebentar sayang, sebentar. Ya, sebentar. Aduh, biasa anak perempuan itu nggak bisa lepas dari HP. Karena apa? Selfie aja. Mesti ini mesti yang kuliah, meskipun sudah kuliah ya, yang cewek-cewek tetap selfie terus juga ini mesti. Namanya juga cewek. Nah, gini ya. Nah ya. Jadi kita ini ada feed masuk. Ini feed ini 100 mol per jam. Nah, gitu. Feed masuk itu 100 mol per jam. Pada boiling point yang diberikan pada data yang kemarin. Nah, data yang itu ya, yang kemarin itu ya, yang waktu kita membuat dew point sama bubble point. Masih apa? Masih punya kan ya kemarin itu ya. Kalau kemarin ngerjakan kan mesti ada itu ya. Kemudian diumpankan ke tower. Di tower ini memiliki tekanan P-nya itu adalah 405,3 kPa ya. Yang seperti itu.
dan difraksionasi sehingga di sini ini didapatkan 90% N-pentan B itu diperoleh di distilat. Jadi 90% ya N-pentan ya 90% N-pentan itu ada di distilat. Tentunya 90% dari feed loh ya. Ini maksudnya 90% dari feed. Sedangkan yang 90% N-heksan itu didapatkan N-heksan itu didapatkan di bottom. Jadi 90% N-heksan dari feed itu didapatkan di bottom. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau dibuat suatu neraca massa ya. Ini kita bikin dulu neraca massanya. Jadi ini kalau dan ini adalah W, maka kita bikin dulu neraca massanya. Jadi istilahnya itu apa ya? Neraca massa overall. Nah, gitu yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Poro. Nah, ya. Nah, gitu kalau ini adalah 100 mol. Ini W plus D. Nah, Pak gitu. Nah, kita kan masih pakai apa itu yang kemarin ya, data kemarin ya. Masih ingat apa enggak ya? Ini data yang kemarin itu A tulis di sini aja ya. A, B, C, D. A itu 0,4, 0,25, nah 0,25 sambil buka itu ya apa itu yang kemarin ya, yang C-nya itu 0,20, D-nya 0,15. Nah, ini adalah komponen feed-nya ya. Nah, komponen feed ini adalah gini. Jadi komponen A 0,4 ini yang feed-nya ya. Yang feed-nya ini D 0,25, C 0,20, 0,15 gitu. Nah, ini untuk komponen B. Jadi kalau saya bikin neraca massa komponen B, nah, neraca massa komponen B itu adalah F kalikan X atau komponen B di F, gitu kan ya, sama dengan W dikalikan komponen D, ya enggak, di W. Nah ya, ditambah dengan D, ya, dikalikan komponen B, ya, B di D. Nah, gitu. Jadi kalau ini adalah 100 kalikan XBF, ini XBF-nya ini kan ini 0,25 ya. Nah, itu. Nah, ini gini ya, kemarin itu lupa, itu A itu apa ya kemarin itu ya? Ada yang masih ingat ya? A itu apa ya? Butan. Nah, apa? A itu apa? A butan. N butan ya? N butan. Iya, Pak. N butan. B? N pentan. N pentan. C? N heksan. N heksan. D? N heptan. N heptan.
Nah, gitu. Jadi kalau ini adalah 90% N-pentan, itu 90% N-pentan dari feed itu akan muncul di apa itu? Di sini. Di apa itu? Di distilat. Dan 90% N-heksan itu akan muncul di bottom ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau ini saya tulis di sini adalah XW, XBW ditambah D, XBD. Nah, ini untuk membedakan antara bottom sama kolom, gini ya. Kalau yang ini adalah distilat, untuk membedakan distilat sama bottom, kalau di sini ini adalah apa itu, kita tulis ini D, tapi fraksinya itu kita tulis Y ya, gitu ya. Y, A, YB, YC, YD itu untuk membedakan. Kalau yang ini liquid, karena liquid ini kan vapor ya, ini liquid, ini adalah XA, XB, C. Nah, ini kita ganti aja ini. Nah, ini menjadi YB, nah, gitu. Nah, ini kita ganti YB. Nah, ini kita ganti YB. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau saya tulis itu adalah menjadi nih WXBW dikalikan YBD. Nah, sekarang si pentan mana? Nah, ini pentan. Pentan ini kan komponen B ya. Pentan ini komponen B. Komponen B di top kolom. Berarti yang ini. Ya, begitu ya. Komponen ini loh, komponen B, pentan kan B di top kolom. Dia itu 90%-nya itu masuk di top kolom si B itu. Jadi kalau seandainya B di sini ini ada ini sebanyak ini, ya enggak, di feed-nya sebanyak ini, kemudian 90%-nya dari ini itu muncul di top kolom. Muncul di top kolom. Nah, gitu ya. Berarti kan ini yang ini nih. Ini sebanyak ini nih itu adalah ini 100 kalikan 0,25 terus dikalikan dengan 90. Nah, gitu. Paham maksudnya ya? Ini saya nggak ngambil contoh dari mana-mana. Saya ambil contoh di Jinkuplus supaya apa itu belajarnya lebih enak. Nanti kalau saya ngambil yang dari mana gitu, yang ada yang literatur yang mungkin kalian masih belum punya kan repot juga. Nah, seperti itu ya. Kayak FOS kan gini, FOS itu krek-krekannya itu ada bentuknya kopian jelek tapi nggak lengkap. Distilasi nggak lengkap itu. Nah, yang banyak bisa dikrek itu yang Jinkuplus lengkap isinya. Makanya saya ambil di situ aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau saya tulis ini, nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu, tapi cuma 8 pertemuan, ini masih daring ya. Maksud saya itu bisa ke perpustakaan gitu loh, baca bukunya. Tapi ya kondisi kayak gini daring, nggak bisa ke perpustakaan. Gitu. TV kalikan XBW itu hasilnya itu ini kurangi ini, nah gitu. Jadi ketemunya berapa itu ya? XBW 2,5 nih. Nah, kayak gitu itu. 2,5. Ini yang ini.
Ini yang B ya, komponen B. Nah, ini 90% 90% dari B yang ada di fit. Saya ngomong nggak pakai headset, kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Nah. Sedangkan kita sekarang kita yang berikutnya kita ngurus yang ini nih. Kita ngurus yang ini 90% hexan itu C. Jadi ini kalau kita pakai cukup apa enggak gini. Nah, ini kita pakai yang C sekarang ya, komponen C cukup mungkin ya, komponen C. Nah, ini karena ini heksan ini C, ini adalah F dikalikan dengan X C di F itu sama dengan W dikalikan X C di W, nah ya, ditambah dengan D, nah ini cukup D ini D dikalikan dengan YCD. YCD. Nah, gini. Jadi ini kalau F-nya itu 100 dikalikan XCF itu 0,2. Itu ya, sama dengan W XCW. WXCW itu gini, C 90% C yang ada di fit itu muncul di sini. Nah, 90% C yang ada di fit muncul di sini. Berarti ini kalau dihitung itu adalah ini 100 pada sama kayak tadi kalikan 0,9. Ya, begitu ya. Nah, 0,9. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini ditambah dengan D kalikan YC di D. Nah, gitu. Jadi D YC di D ini bisa dihitung ini. D kalikan YC di D ini sama dengan, nah gitu. Nah, kalau dilihat di sini ini YCD di D itu 2. Nah, 2, iya. Nah, 2.
Nah, gitu ya. Nah, sudah sampai di sini. Nah, kalau sudah, yang berikutnya ini. Nah, ini ya. Nah, yang berikutnya kita bikin apa? Kayak tabel aja. Nah, gitu ya. Kita bikin kayak suatu tabel. Dari di sini adalah komponen. Kecil-kecil aja. Komponen ini A, B, C, D. Kemepetan gitu. Ini A, ini adalah B, C, D. Nah, ini komponen. Kemudian di sini ini adalah fit. Ya, fit ini ada yang XF tadi itu yang berapa itu 0,4. Kemudian ini adalah 0,25. Sini adalah 0,20. Nah, ini 0,15. Ya, ini yang expect. Kalau ini adalah F kalikan XF ya. Untuk yang komponen A itu 40, kan tinggal ngalikan itu 100, kan ini ada F sama dengan 100 mol. Ini 25, ini 2, 20, ini 15. Nah, gitu ya. Nah, di sini gini. A, B, C, D ini light key, heavy key-nya yang mana? Nah, kita sepakat bahwa A, B muncul di top, C, D muncul di apa? Bottom. Nah, kayak yang tadi kan. Nah, yang B muncul di top, yang C muncul di bottom. Jadi batasnya itu ini. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai light key, ini kita sebut sebagai heavy key. Nah, kayak gitu. Nah, ini seperti itu. Terus, aduh, apakah seperti itu? Nah, perlu diketahui ya. Ini menentukan ini aja trial kita itu. Jadi kita trial ini adalah light key, heavy. Karena apa? Karena kita lihat dasarnya pakai kenyataannya. Kenyataannya B itu muncul di top. Sehingga ini kita anggap sebagai light key. Kenyataannya C ini muncul di bottom lebih banyak, sehingga kita sebut sebagai heavy key. Nah, begitu. Jadi ini kita nentukannya gitu aja. Nah, begitu. Udah nggak usah dipikir terlalu berat gitu ya, bikin pusing nanti. Nah, kemudian ini distilat nih. Nah, dia distilat. Nah, distilat ini ada YD sama dengan XD. Ini nanti saya jelaskan kayak gini ya. Ini YD kalikan D. Ini ya. Ini kita sebut YD sama dengan XD. Ini apa itu kita anggap sebagai total kondensor. Jadi kita total kondensor. Jadi uap, masih ingat dulu ya, masih ingat ya pertemuan kita yang pertama itu ya, yang total kondensor itu kan ini top, ini uap. Nah, uap, kemudian ini langsung begini. Nah, ini dari trip pertama. Nah, ini adalah apa itu Y A
YB, YC, YD komponennya ya. Nah ini komponen ini dari mana? Ya semua uap terkondensasi total. Makanya kita sebut sebagai total kondensor. Nah jadi ini kalau kita tarik produk ini menjadi liquid, ini boleh kita katakan sebagai XA boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi asumsinya itu seperti itu loh ya. Nah asumsinya itu seperti itu. Nah gitu ya. Sekarang ini tadi YDXD. Nah, asumsi kita pertama, ini tak hapusnya dulu biar nggak mengganggu mata karena ini apa itu nah itu ya. Sekarang gini. Nah ini kan distilat ya. Distilat itu kan apa ini di top kolom. Nah gitu. Ini kan distilat. Ini kan di top kolom. Ini kalau tak bagi dua. Nah ini distilat ini top kolom ini. Kita tahu bahwa D ini nggak mungkin ada di distilat, gitu ya. Secara logika begitu. Jadi asumsi kita pertama D, komponen D itu nggak ada di distilat sehingga tak tulis 0. Nah begitu, tak tulis 0. Nah begitu ya. Kemudian yang ini, yang apa itu, yang ada di distilat, itu mesti muncul ini. Oh iya jelas muncul. Bahkan asumsi kita gini, kalau di distilat ini yang paling ringan, iki mesti muncul akeh, sing paling akeh dewi, yang paling banyak sendiri. Jadi muncul yang paling banyak sendiri. Dia paling ringan sehingga dia muncul yang paling banyak sendiri di distilat. Asumsinya itu dia tidak ada sedikit pun di bottom. Tidak ada di bottom. Asumsinya nggak ada di bottom. Artinya dia mesti ada di top, ada di distilat sehingga sini aku tulis 40. Nah gitu. Itu asumsi kita kayak gitu itu. Nah begitu ya. Nah itu kemudian yang berikutnya berdasarkan data hitungan kita, atau ini saya muncul ini. Ini saya apa itu lanjutkan lagi aja untuk yang ini, yang untuk apa? Nah saya lanjutkan lagi untuk yang bottom. Nah itu ya. Untuk yang bottom. OW itu ya. Nah ini ada XB ya, ini adalah XB kalikan B. Nah gitu. Nah ini kita juga pakai asumsi gitu. Kita pakai asumsi bahwa A ini nggak akan mungkin muncul di bottom gitu. Jadi A itu nggak akan mungkin muncul di bottom karena fraksi yang paling ringan, maka asumsi kita 100% dia ada di distilat sehingga nggak akan muncul di sini. Sehingga di sini kita tulis 0. Nah gitu. Jadi ini baru asumsi kita ya, asumsi kita. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya. Nah ini otomatis ini 0, ini juga 0. Nah seperti itu ya. Nah sedangkan di bottom ini yang paling berat kan ini. Di bottom paling berat itu ini. Artinya itu apa? Di bottom paling berat ini ya asumsi kita ini 100% ada di bottom mesti itu. Nah ini mesti ada di bottom. Sehingga ini kita tulis 15. Ada di sini. Nah gitu. Jadi dia itu asumsi kita seperti itu ya. 15. Nah, terus kita lihat lagi di sini nih. Nah, hasil hitungan kita ya. W kalikan XBW. W dikalikan XBW itu 2,5. W
Ini ya, ini B ya, B ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. XBW. Nah ini berapa tadi ya? Yang B ini ya. Nah ini ya. WXBW 2,5. WXBW ini 2,5. Iya. Nah gitu. Terus balik lagi yang mana? Ini DYCD itu 2. DYCD itu 2. Nah ini 2. Nah seperti itu. Nah itu. Nah gitu ya. Terus mana lagi yang bisa kita masukkan ya? Ini coba. Ini berapa ini Mas? DYBD itu ya. DYBD. 22,5. Ini 22,5. Ya 22,5 kan ya ini ya. Iya Pak. DYBD 22,5. Nah, DYBD ini 22,5. Ya gini Mas ya. Iya Pak. Nah itu. Kemudian yang ini ya ini. 18. 18. WXCW. WXCW 18. Nah seperti itu. Ini nek di total. Ini di total. Ini kira-kira 35,5 ini. Nah ini adalah W-nya. Pak W. Ini kalau di total itu 64,5. Ini D-nya. Nah gitu. Sedangkan ini fraksinya ini. Nah tinggal apa? Ngitung aja. Ini per ini. Jadi 40 per 64,5. Itu ketemunya 0,62. Nah dan seterusnya. Jadi itu kalau ditulis 349. 0,031. Nah begitu. Ini kalau dijumlah ya otomatis harusnya 1 ini kan fraksi ya. Ini sama dengan 1 mestinya. Nah gitu. Ini sama ini. Ini kalau dijumlah itu ya mestinya juga harus 1. Sehingga kalau ini adalah 2,5 dibagi 35,5. Nah gitu. Jadi ketemu 0,07. Nah ini ketemunya 0,507. Nah kalau yang ini ketemunya 0,423. Nah begitu. Nah begitu ya. Nah sekarang kita sudah mendapatkan neraca massanya nih. Tapi sekali lagi ini adalah neraca massa yang sifatnya itu belum fix. Karena apa? Nah itu nanti di belakang ya. Oke. Nah dari situ kita menghitung sekarang dari komponen ini. Dari komponen ini kita menghitung top kolom, bottom kolom. Temperatur top kolom, bottom kolom. Jadi kalau temperatur top kolom ya. Jadi ini kalau temperatur
Ini kalau temperatur top kolom, temperatur top, itu ngitungnya itu pakai dew point. Gitu. Tapi kalau bottom, nah itu pakai bubble point. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang top kolom pakai dew point, kalau bottom pakai bubble point. Nah, data yang digunakan untuk menghitung dew dan top, data yang digunakan untuk menghitung dew point dan bubble point ini. Nah, yang ini, data ini, ya, data ini. Nah, ini. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung apa? Dew point. Nah, itu. Kita gunakan untuk hitung dew point. Sedangkan data yang ini, nah, kita gunakan untuk menghitung apa? Bubble point. Nah, data yang ini, nah ini ya, kita gunakan untuk menghitung bubble point. Nah, gitu. Nah, kemarin kan sudah apa itu? Sudah itu ya, apa tuh? Berlatih menghitung itu ya, dew point sama bubble point ya. Nah, itu sudah di-share ke itu kan, apa tuh? Trello ya, supaya teman-temannya itu bisa pada ngintip, supaya bisa sama-sama belajar. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah dihitung, muncullah temperatur dew point. Nah, itu ya. Cara ngitungnya kayak kemarin ya. Ini saya nggak mengulang-ulang. Yang pasti saya yakin sudah mencoba semua setiap mahasiswa. Sehingga ini dicoba dihitung. Yang pasti di sini ditemukan bahwa temperatur dew point itu adalah 67 derajat Celcius. Nah, gitu. Sedangkan yang bubble point di sini nih terhitung temperaturnya adalah 132 derajat Celcius. Nah, gitu. Di 67 derajat Celcius sama 132 derajat Celcius. Nah, silakan nanti dicoba, paling nggak angkanya mendekati ini. Nah, gitu. Nah, setelah itu apa yang kita dapatkan? Yaitu tadi ya, kita sudah dapat temperatur top sama temperatur bottom itu sudah dapat kita. Berarti kondisi operasi di top temperaturnya sekian, kondisi operasi di bottom temperaturnya sekian. Nah, sekarang kita menuju ke ini. Minimum theoretical stick. Nah, minimum theoretical stick. Sekarang masuk ke minimum theoretical stick. Yaitu menentukan minimum theoretical stick. Nah, itu ya. Otomatis dalam menentukan minimum theoretical stick itu kita butuh data ini. Alpha L average. Sebab nanti itu ada rumusan di minimum theoretical stage itu yang butuh itu. Apa itu? Alpha L average.
Nah, kayak gini nih ya. NM, ini saya tulis ulangan, NM sama dengan log, nah ya, XLDD, XLDD kalikan D per XHDD, XHD dikalikan D, dikalikan lagi XHWW, XHWW ya, oke, dikalikan dengan XLWW, XLWW. Nah gini ya. Nah ini terus nah kayak gitu dibagi dengan log alpha L average. Nah gitu. Nah sekarang mari kita lihat di tabel. Nah ini ya. Mari kita lihat di tabel. XLD kalau kita lihat di tabel XLD. Nah ini. Jadi XLD itu berapa situ ya. Nah, seperti itu. Jadi XLD apa? XL X light D D. X light D D, ini X light. Ini ya, light ya. D D. Nah, ini angkanya. Nah, gitu. Nah, jadi ini angka yang ini. Nah, ini light ini. Nah, itu ya. Jadi 0,349. Sini ditulis di sini 0,349. Yang komponen A-nya enggak, Pak? Untuk like. Enggak. Jadi ya itu tadi, kita itu Yang tadi apa ya? batas pemisahnya itu mana? Nah, begitu. Batas pemisahnya itu mana? Nah, seperti itu. Oke, Pak. Kritikalnya. Kemudian kita kalikan dengan D. Itu 64,5 kalau nggak salah ini ya. Nah, ini. 64,5. Nah, ini kita tulis di sini nih. 64,5. Nah, gini. Kemudian ini kita bagi dengan XHD yang ini, XHD. DH, XH heavy. Ini DD. Ini berarti. Nah, ini. 0,507. Nah, ini. Nah, seperti itu. Wah, kok malah jadi kayak begini ya. Aduh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah 0,57. Nah, ini. Nah, kemudian kita tulis di sini. Kok yang ini? Nah, ini. 0,507. Nah, dikalikan D sama 64,5. Nah, kayak gitu itu. Sik. Bener ya ini ya? X heavy D. Tadi di W kayaknya, Pak. Di W ya dia. X heavy D. 0,031. 0,1. Iya. Aduh. Iya. Malam ini. Jadi tandanya. Nah. Ini tanda-tanda ini sudah malam artinya ini. Sik. Gitu ya, push. Nah, gitu ya.
Nah, udah. Sekarang kita masuk kita lingkari. Jadi yang kita jadikan patokan yang 2 ini. Nah, itu. Nah, ini sudah masuk di situ dikalikan dengan 0,031 ya. Nah, ini 0,031 itu. 0,031. Nah, ini kalau sudah di kurung tutup, kurung buka lagi, XHWW. Nah, ini berarti XHWW ini ya. Nah, itu 0,507. Nah, sini 0,507. 0,507. Nah, ini dikalikan dengan semua jumlah W. W-nya itu adalah 35,5. Nah, itu. Nah, gitu. Terus di rumusnya ya apa? Di per ya, sorry ini Ya, ini per ini. iya. Yang keliru. Ini per ini. Ini juga per ini. Nah, gitu itu. Nah, gini ya. Nah, ini per XLWW. Nah, XL light. Nah, ini di berapa ini? 2,5. Ya, benar ya? 0,07. 0,07. Aduh. Benar sudah malam. 0,07. Nah, dikalikan itu 35,5. Nah, gini. Nah, ini nanti kurungnya cari ini. SWOT alpha L average. Nah, sekarang ini. Alpha L average ya. Itu adalah alpha L average itu akar dari alpha L heavy ya gitu ya. Heavy dan alpha L apa tadi? Lupa aku rumus tadi. Mana di alpha ya? Alpha L heavy sama alpha C. Lupa. Alpha L di D sama alpha L di W. Alpha L di mana, Mas? Alpha L di D sama alpha L di W. Atau alpha L di light dikali dengan alpha L di heavy. Oh, alpha L di D sama di W ya ini ya? Ya. Oke. Satunya D, hanya diganti D. Nah, gini. Sekarang kita lihat di sini. Nah, gini ya. Ya, gini ya. Betul ya? Ya, benar, Pak. Nah, sekarang alpha L di D. Nah, ini pakai data yang itu. Apa itu? Datanya dew point, bubble point. Karena dia itu munculnya kan di itu. Munculnya kan di mana itu? Hitungan dew point sama bubble point. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini
Kalau ini adalah 2,5. Yang ini adalah 2,5. Kok mesti gini ya? Nah, ini munculnya itu, ini adalah 2,5. Sedangkan yang LW itu di bubble point. Itu adalah 2,04. Nah, itu 2,043. Jadi ini ya, ini adalah di apa itu? Dew point. Nanti coba dihitung lagi. Kalau yang ini adalah di bubble point. Nah, gitu. Kan ingat ya yang kemarin itu loh. Yang kemarin itu yang apa itu? Ini masuk ke anu dulu ya, masuk ke. Nah, ini. Kalau yang kemarin itu kan dew point. Ya, dew point itu kan ada komponen di sini. Ya. Komponen A, B, C, D. Ini adalah light, ini adalah heavy. Ya enggak? Nah, ini adalah dew point itu kita pakai YI. Ya, YI di mana? Di distilat. Data distilat. Ya, YI data di distilat. Ini yang 0,620, 0,349, 0,031. Ini data yang ini. Nah, ini. Paham ya Mas ya, Mbak? Ya, paham, Pak. Nah, ini nanti diteruskan ya, KI, ya, KI, terus di sini kan ada apa itu, temperatur inisial awal, perkiraan berapa, kan gitu. Terus di sini ini ada alfa I, nah kan ya, ada apa itu YI per alfa I. Nah, nanti terakhir ketemu ngitung XI yang berkesetimbangan berapa. Nah, alfa I ini adalah alfa I yang ini, alfa ini yang disebut sebagai alfa light di distilat. Nah, angka yang ini. Paham maksud saya ya? Nah, kalau yang bubble point, nah ya, bubble point sekarang sama. Ini nanti di apa itu? Di trial dulu. Nah, temperatur berapa? Nah, gitu ya. Nanti di sini kan ada komponen juga nih. Komponen A, B, C, D. Nah, sama ini light. Ini apa ya? V. Nah, di sini nih. Nah, ini adalah XI di W. Ya enggak? Data yang mana? Data yang ini. Nah, ini. Yang dipakai data yang ini. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, itu. Nah, ini kalau sudah di trial kan ketemunya 67 sama 132. Nah, makanya ini dicoba ya. Nah, dicoba. Ini pokoknya Mohon ketemunya maaf, Pak. dew point-nya itu Mohon maaf, Pak. adalah 67, ini 132. Ketemunya gitu. Nah, ini nanti ketemu ada KI ya, alfa I. Kemudian ini alfa IXI. Ya. Nah, gitu. Nah, nanti yang berkesetimbangan, yang berkesetimbangan itu berapa? YI. Nah,
Yang ini, angka yang di sini nih, nah, ini adalah alfa L W yang ini. Thread. Jadi ini nih, CC. Yang ini nih kan datanya tuh 007. Nah, 007 James Bond 0507 ya. Ini 0,423. Ini data yang ini nih. Oh, data yang ini. Nah, ya. Nah, nanti ini yang apa itu? Alfa L W ini kan bubble point kan di bawah, di bottom. Nah, ini alfa LW ini. Alfa LW yang ini nih. Ini kalau tak tarik garis lurus itu yang ini. Nah, ini. Ini kalau tak tarik garis lurus itu yang ini. Nah, itu. Jadi angka di sini nih. Nah, kolom ini angka di sini. Ini berapa ini? Ini dimasukkan. Nah, ini yang di setelah ini 2,5 ini. Angka ini 2,5. Sedang yang ini adalah 2,04. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini yang dimasukkan ke sini nih. Nah, ini 2,043 ya. Nah, Pak mau tanya, Pak. Ke sini. Nah, ini kalau dihitung itu angkanya ketemunya 2,258. Nah, gimana, Mas? Nah, gitu ya. Kalau dihitung 2,258 lah. 2,258 itu masuk ke sini 2,258 di logkan. Nah, gitu ya. Sehingga ini ketemunya adalah 5,4 theoretical split. Nah, gini. Di 5,4 theoretical split. Nah, sampai di sini urutannya ada yang belum ngerti nggak? Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk initial temperatur dalam menentukan apa namanya bubble point sama dew point itu terserah kita ya, Pak? Oh iya, Temperatur kita. awal. Terus untuk supaya gampangnya gimana kan gitu ya? Iya. Nah, supaya gampangnya kan ada komponen apa ya? Butan, pentan, heksan, heptan ya. Nah, yang ini apa itu dicari yang itu. Nah, komponen yang bawah kan kebanyakan ini. Maka dicari yang itu, yang apa itu, yang terkondensasi. Kalau di apa topolnya ini, yang terkondensasi duluan itu temperaturnya berapa? Jadi temperatur apa istilahnya? Temperatur bubble-nya, temperatur dew-nya dari A dan B yang terkondensasi duluan kan yang A. Nah, itu yang dipakai. Atau gampangnya kalau pakai temperatur boiling, kalau agak kesusahan cari temperatur boiling. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, cari temperatur boiling yang mana? Kalau ini adalah topnya, mengalami kondensasi, cari temperatur boiling yang apa nguap duluan. Itu mesti kondensasi duluan. Yang mana? Yang ini. Nah, sebagai patokannya. Kalau yang ini temperatur boiling, maka cari temperatur yang berat. C sama D lebih berat mana? D gitu ya. Maka cari boilingnya yang D. Ini sebagai patokannya. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, tapi kalau misal mau cara susahnya apa namanya kita ngarang sendiri nggak apa-apa itu kan, Pak? Nggak apa-apa. Ngarang sendiri juga nggak apa-apa.
Cuman Oke, Pak. apa itu supaya mendekati itu kan kita sedikit agak apa itu berlogika ya. Logikanya Iya. itu kalau apa ini terkondensasi, mesti yang terkondensasi duluan itu mesti yang A. Jadi kalau seandainya yang A itu tak uapkan, dia mesti nguap duluan, maka kita pakai boilingnya A. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Oh iya, siapa nih yang nanya? Ayu, Pak. Nah, gimana? Pak, itu seumpama itu contohnya itu ada 5 komponen. Nah, itu nentuin heavy sama light-nya gimana, Pak? Nah, kalau 5 komponen kita tentukan heavy sama light key-nya ya. Jadi kalau ada 5 komponen, misalkan ini A, B, C, D, E. Nah, ini kolom. Nah, ini kita tentukan dulu. Kalau kolom kita itu hanya ada kayak gini toh. Nah, gini toh. Artinya gini itu tidak ada side string. Tidak ada side string ya, hanya ada top sama bottom. Gitu ya. Nah, ini menjadi ini asumsinya kita yang paling berat ini komponen apa di sini? Oh, yang paling berat komponen yang ada di sini itu adalah yang C. Jadi di sini ada A, B, dan C. Nah, sedangkan di sini sisanya D sama E. Ini asumsi kita loh. Maka kita batasin ini. Ini masuk di light, ini masuk di heavy. Nah, gitu. Paham maksud saya ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Nah, begitu. Sesuai asumsi. Iya, asumsi kayak gitu. Pak, apakah boleh C-nya itu di bawah? Loh, lah ya itu. Kita itu menginginkan yang mana dulu? Saya menginginkan C sampai di sini ini itu 80% dari kondisi yang ada di sini. 80% yang ada di sini itu masuk ke sini. Berarti yang masuk ke sini kan sedikit, gitu kan ya? Ya. Masuk yang di bottom kan sedikit. Artinya itu apa? Artinya kan C ini masih masuk dalam kategori light. Kayak gitu itu. Maka tak kasih batasan ini. Nah, kayak gitu itu. Oke, berarti tergantung dengan apa yang dipinta. Iya, kayak gitu itu. Iya. Nah, kalau paron, apa itu separuh-separuh? C ada di sana 50, C ada di sini 50. Nah, seperti itu bagaimana? Ya terserah aja, tetap kayak gini. Nah, seperti itu atau C-nya masuk di bawah. Nah, kayak gitu itu. Oke, Pak. Jadi kalau ada side stream, Pak. Nah, kalau ada side stream kita potong. Nah, misalnya kayak gini. Saya berharap saya di sini ini ada A, B, sini ada C, terus sini ada D, sini ada E. Jadi seperti ini misalkan. Nah, kayak gini nih. A, B, sini C, sini D, ini E. Jadi asumsi loh ya. Kita jangan detail dulu. Sebab yang kita hitung pakai ini baru asumsi loh itu. Asumsi. Ya udah kayak gini nih. A, C, D, E. Nah, sekarang bagaimana saya menentukan light key dan heavy? Nah, ini sama ini saya hitung sendiri. Maka B sama C. Nah, dihitung sendiri. Untuk menentukan jumlah tree antara ini sama ini. Kemudian, yang ini sama ini saya hitung sendiri. Nah, seperti itu. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan jumlah tree-nya. Berarti ini. Nah, seperti itu. Ini enggak dipakai misalkan. Nah, seperti itu. Maka ada dua hitungan ya, ini sama yang ini. Nah, seperti itu. Ini nanti ketemu jumlah tree, ini nanti ketemu jumlah tree. Ya udah digabung aja nanti total tree-nya itu. Yang ini nanti ketemu fit masuk ke kolom itu fit yang mana? Fitnya masuk ke kolom yang kemana? Kalau yang ini ketemu fit masuk kolom
yang masuk tray yang kemana, nah itu nggak perlu nggak perlu diperhitungkan. Nah seperti itu. Nah kalau mau diperhitungkan seperti itu, ini fit masuk kolom ini, oh di kolom ini. Fit yang ini masuk di kolom ini, oh yang ini. Nanti angkanya itu mesti angkanya bertemu di sini di satu titik angkanya itu. Jadi diperhitungkan satu aja. Kalau toh diperhitungkan dua, kemudian meleset, ini meleset ada koma, paling meleset sedikit. Tapi angka depannya itu mesti sama. Nah, diperhitungkan satu aja. Oh, masuknya di sini. Nah, seperti itu. Paham maksud saya ya? Seperti itu ya? Iya, Pak. Paham. Terima Seperti kasih. itu. Oke. Nah, sekarang kita sampai di mana? Nah, kita sudah ketemu itu, NM. Nah, ketemu NM. Nah, ketemu NM ini, sekarang pertanyaannya begini. Kalau sudah ketemu NM seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah asumsi kita yang seperti ini, nah, asumsi kita yang seperti ini sudah benar apa belum? Maksudnya tuh begini, kita nganggap di sini ini 100% nol, benar-benar nol apa benar-benar nol? Paham maksud saya ya? Jangan-jangan di distilat itu D itu masih ada. Nah gitu. Jangan-jangan di distilat itu D itu masih ada. Cuman kalau toh masih ada itu berapa sih? Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, begitu pula yang di bottom. Di bottom itu komponen A nggak mungkin ada itu di bottom. Tapi apakah memang tidak ada? Nah itu. Nah, mestinya tetap ada. Cuma kecil dia. Nah, ya itu berapa? Ah, gitu pertanyaannya. Nah, oleh karena itu ini data yang ini dikoreksi. Ya. Data ini dikoreksi pakai apa? Pakai yang namanya distribusi komponen. Nah, kita masuk ke distribusi komponen. Nah, masuk ke distribusi komponen sekarang kita. Nah, distribusi komponen. Nah, yang tadi sudah saya tuliskan apa itu rumusnya, yaitu yang XAD dikalikan D per XADW dikalikan B sama dengan alfa ya. A kalau ini A jadi average ya, average pangkat NM XHDD dikalikan D per XHW ya, DW dikalikan dengan B. Nah, ini kalau dihitung ya, kalau dihitung seperti ini, karena kita pakai A, kita hitung dulu yang A. Jadi alfa A average kita hitung dulu komponen A. Karena ini jadi salah satu komponen ya. Ini rumusnya itu XI D gitu kan ya. Kalau lihat di rumusnya itu loh. Kan XI DD, XI WW, alfa I average. Nah, gitu kan ya. Nah, saya ambil ini yang komponen A. Komponen A. Nah, jadi ini kayak gini. Jadi alfa A average itu adalah alfa A di D ya, dikalikan alfa A di W. Nah, kita masih pakai datanya itu. Pakai datanya apa itu?
apa itu dew point bubble point ya, dew point bubble point. Jadi ini kalau di sini ditulis itu 6,73. Nah, di sini 4 dikalikan dengan 4,348. Ini masih pakai datanya bubble point ya, yang ini ya. Nah ini, pakai datanya bubble point yang ini. Jadi kalau ini yang dew point komponen A, dew point komponen A ini 6,73 ini. Terus yang ini dew bubble point komponen 4,348. Nah, begitu. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini hasilnya adalah 5,409. Nah, terus masukkan rumus ke sini. Dimasukkan ke rumus ke sini XA ya DD per XA W sama dengan, nah ini kan 5,409. NM-nya berapa tadi? 5,404 ya. Nah ya, XHDD. Nah ini tinggal dilihat di sini 0,03 ini. Jadi 0,031 di sini. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan D-nya 64,5. Nah, ini kalau yang ini SHWW. Ini adalah 0,507 dikalikan dengan 35,5. Jadi ini kalau dihitung angkanya itu ketemu 1017. Nah, ini kalau dijabarkan sehingga menjadi gini, X A D dikalikan D sama dengan 1017 dikali dengan ini X A B B. Paham maksud saya ya, sampai di sini ya. Nah, terus kemana ini? Balik lagi masuk ke neraca massa. Masuk ke mana? Ke neraca massa. Nah, neraca massa itu kan XAF komponen A ya. XA di F dikalikan F sama dengan D dikalikan XA di D ditambah dengan W dikalikan XA di B. Jadi ini kalau komponen A tadi 0,4 dikalikan 100 gitu ya. Nah, itu sama dengan, nah ini. D dikalikan XA DD berapa ini? Sekian XAWW. Jadi 1017 XAWW. Ini kalau saya tulis 1017 ini kan XAWW. Tak kurungi tambah dengan ini W kalikan XA. Nah gini. Dari sini paham ya maksud saya ya?
Dari sini ya. Sehingga kalau dieliminasi atau disubstitusi itu XAW dikalikan W itu ketemunya itu angkanya 0,039. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau angka ini dimasukkan lagi ke apa itu persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini, maka XADD ketemu. Nah, XADD ketemu, yaitu 39,961. Ya, gitu ya. Nah, itu komponen A. Nah, nanti lakukan hal yang sama untuk komponen B. Lakukan hal yang sama untuk komponen C. Nah, itu. Dan komponen D. Dilakukan hal yang sama. Ini. Nah, mulai dari sini. Nah, ini ganti B, ganti C, ganti nah, gitu itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka langkah selanjutnya itu adalah ditabulasi lagi. Nah, angka-angka ini ditabulasi lagi. Nah, ini mana tadi? Nah, ini XAWW berapa, XADD berapa, nanti di sini juga muncul XBWW berapa, XBDD berapa, itu ditulis semua. Nah, nanti ketemu juga dari neraca massa nanti ketemu juga YD ketemu XDD, nah kayak gitu. Jadi masuk neraca massa lagi lah pokoknya itu. Nah, setelah masuk di neraca massa ditabulasikan lagi komponen A, B, C, D. Ya, ini adalah distilat di sini. Ya. Ini adalah YD sama dengan XD karena itu total reflux. Ini adalah XD kalikan D. Sedangkan di sini ini adalah bottom. Ya, kalau ini adalah D, ini adalah W. Nah, bottom ini nanti ada XW, ini XW kalikan dengan W. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi angka yang tadi, kayak ini XADD 39961. XADD ini 39,961. Tuliskan lagi di sini. Nah, gitu itu. Kemudian di sini XAWW 0039. XAWW 0039. Nah, kayak gitu. Dituliskan lagi. Ini artinya kita tahu bahwa ternyata di bottom itu masih ada A. Ya enggak? Berarti di bottom ada A. Nah, seperti itu. Terus masukkan semua angka-angkanya di sini. Nah, kayak gitu tuh. Dan neraca massa itu. Nah, kalau di sini dituliskan seperti ini angka-angkanya. Bentar ya. Ini 22.500 di sini. Ini bukan koma, ini titik ini ya. Titik itu. Itu titik ini. Koma, sorry, koma ya, betul, koma. Fotokopiannya nggak kelihatan. Nah, sing C2,00. Yang di 0,023. Nah, kayak gitu itu. Sedangkan yang ini ketemu angkanya itu 06197. Ini adalah 3489.
Kalau yang C ini 00310. Yang D ini 04. Nah, ternyata D masih ada. Di mana? Di distilat. Nah, kayak gitu itu. Tentunya ini kalau dijumlah tetap 1 ya jumlahnya ya. Nah, ini 1,000 gini ya. Dan ini kalau dijumlah itu 64 terkoreksi menjadi 64484. Nah, itu. Ini yang D. Nah, ini juga ada angka 0,0011. Nah, nanti diselidiki sendiri ya. 0,0704. 05068. 04217. Ini 2518.00. Ini 14977. Nah, gini ya. Jadi ini kalau dijumlah tetap 1 angkanya. Kalau ini dijumlah 35516. Ini intinya. Nah, gitu. Sampai di sini urutannya paham ya? Sampai di sini paham ya urutannya ya? Paham apa belum? Apa pada tidur semua ini? Paham, Pak. Enggak, Pak. Paham, paham. Paham ya? Nah, Paham, Pak. sekarang pertanyaan saya itu begini. Ya, Pak. Pertanyaan saya itu begini. Ini ada komposisi baru nih kayak gini nih. Karena kita mengeceknya itu dengan ini distribusi komponen, mengeceknya dengan distribusi komponen. Maka muncul komposisi baru kayak gini. Sekarang pertanyaannya, nah, temperatur dew point tadi kan ketemunya ini 67. 67,67 ya. Ini 67 ya. Ya. Tabelnya Yang 132. 132 ya. Ya. Ketemu angka ini dengan komposisi kayak gini. Ketemu angka ini dengan komposisi kayak begini. Ngerti maksud saya ya? Berarti harus cari bubble sama dew point lagi, Pak, buat Iya, koreksi. dicari lagi. Nyari dari awal. Dicari lagi bubble point sama dew point-nya itu. Sampai ketemu berapa? Ya sampai dew point dan bubble point yang kita hitung itu setelah dan sebelum komponen distribusi itu sama atau mendekati. Artinya apa? Artinya ya nangis juga kita kalau ngitung kayak begituan manual gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Ngerti, Pak. Iya, nangis itu sampai setahun nggak berhenti kita kalau suruh ngitung manual kayak gini. Nah, gitu. Nah, jadi ini ketemu kayak gini. Nih, ketemu ini 67, ini 7. Oke, sekarang masalahnya bukan itu. Masalahnya itu apa itu masalahnya itu gini sekarang, Bos. Nah, ini apakah ini yakin 0? Ya enggak 0, ya udah kita cek, Bos. Pakai apa ini? Distribusi komponen. Oh, ternyata hasilnya enggak 0. Loh, enggak 0, Bos. Lah terus gimana? Ya hitung lagi dew point, bubble point, hitung lagi. Nah, dihitung lagi dew point, bubble point. Nah, ketemu dew point, bubble point, ketemu angkanya. Nah, setelah ketemu angka dew point, bubble point dengan data ini, sekarang pertanyaannya, loh, kalau ketemu dew point, bubble point yang baru, kok nggak sama ya? Yang tadi 67 dengan komponen yang apa itu? Dengan komponen yang sudah dikoreksi tadi kok nggak sama, agak meleset. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, apa itu diulang lagi, ngitung lagi. Nah, gitu itu. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan temperatur bubble point sama dew point yang apa itu? Yang mendekati, angka yang hampir sama mendekati. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau
ditanyakan prosedurnya gitu. Sampai di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ini tadi terkoreksi berdasarkan hasil koreksi dari komponen distribusi. Nah, seperti itu. Kalau nanti sudah terkoreksi ketemu angkanya, oh 67 itu berarti apa itu tidak sama dengan yang apa itu sebelumnya ya. Itu apa itu ngulang lagi kita. Asumsi kita ngulang lagi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tapi biasanya itu melesetnya kecil ya. 67 ya paling 67, berapa gitu. Nah, seperti itu. Melesetnya kecil sekali. Ada lagi ada yang mau disampaikan? Oke, kalau udah ada kita apa itu sampai jam berapa ya kita ya? Sampai jam 9, Pak. Sampai sekarang ya. Oke, kalau gitu besok kita lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Besok kita lanjutkan lagi jadi nanti kalau sudah ketemu ini ya, ngitung lagi NM nanti. Ngitung lagi NM kayak gitu ya. Nah, pokoknya berulang. Nanti kalau sudah selesai ketemu, nah baru kita melanjutkan. Nah, seperti itu. Apa? Melanjutkan menghitung itu. Apa itu RM, refleks minimumnya. Nah, menghitung refleks minimum. Kenapa? Karena refleks minimum itu nanti diperlukan untuk menentukan lokasi feed masuk. Nah, gitu. Digunakan untuk menentukan lokasi feed masuk. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu apa itu lokasi feed masuknya apa itu di situ misalkan, nah berarti sudah selesai kita untuk yang apa multi komponen. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan menghitung efisiensinya? Sama ya, efisiensinya 60%, tinggal kalikan. Gitu, toh. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita besok aja dilanjut sampai menentukan itu apa itu lokasi feed. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini ya. Coba. Kita akhiri sampai di sini. Besok gini, besok itu kan saya lagi itu keluar kota. Saya belum tahu nanti nyampe-nya itu jam berapa di apa itu penginapan.